Assalamualaikum Buya. Buya, saya hamba Allah mau tanya, apakah baik jika seseorang ingat mati sampai-sampai tidak semangat kerja, terus tidak nafsu makan, kerjanya cuma bengong membayangkan yang akan terjadi di dalam kubur? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Mengingat kematian, jika benar cara mengingatnya dengan ilmu dan iman, maka akan menjadikan hidupnya semakin bersemangat dan indah. Yang jadi masalah adalah mengingat kematian tanpa ilmu dan tanpa iman. Tapi karena apa? Karena sering nonton film horor, misalnya, sehingga takut mati. Tapi kalau orang beriman, maksud yang dikatakan Nabi itu takut mati, mengingat kematian yang hebat, itu apa sih? Ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi menyebut aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian. Maksud mengingat kematian itu apa sih? Bukan ingat di liang lahat, nanti aku dikubur di sana, itu tempat kuburan, aduh, ada pocong, saya jadi pocong. Ya itu kebanyakan nonton film horor atau masuk rumah hantu. Tapi orang punya ilmu, karena dia seorang muslim mukmin, punya ilmu bahwasanya ini yang dimaksud baginda Nabi, setelah kematian ada kehidupan. Di alam barzah, raudhah min riyadil jannati, taman dari taman surga. Yang keindahannya tidak bisa dibayangkan di dunia. Jika kita menemukan keindahan di dunia yang sangat indah, nggak ada apa-apanya dibanding nanti di surga. Begitu juga di situ ada siksa yang sangat pedih. Kalau ada seorang hamba menemukan kepedihan siksa di dunia sepedih apapun, nggak ada apa-apanya dibanding kepedihan siksa saat itu. Dengan begitu menjadi semangat. Lalu bagaimana agar aku mendapatkan kenikmatan seperti orang peluang kerja gitu loh, bisnis, kan semangat dia bangun tidur semangat cari duit. Nah ini karena dia punya iman dan keyakinan, gimana aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan aku terhindar dari musibah. Kalau di dunia kan takut corona, pakai masker, takut ini takut dihukum oleh Allah. Maka dengan ilmu dibimbing. Baiklah dengan istrimu. Baiklah dengan suamimu. Baiklah dengan ibundamu. Baiklah dengan tetanggamu. Baiklah dengan pembantumu. Baiklah dengan sesamamu. Lah, kok nyuruh baik kan enak banget. Lah, karena dia keyakinannya dengan ilmu dan benar, maka ketahuilah hidupnya akan baik. Maka kalau orang semakin ingat kematian, bukan terpuruk waktu hidupnya. Asalkan mengingat kematiannya, caranya benar dengan ilmu dan iman. Malah semakin baik dia, hidup indah dengan sesama. Yang jadi masalah, mengingat kematian tanpa dengan ilmu. Tapi karena cerita horor dan sebagainya dari mulut ke mulut, ada yang bangkit dari kuburan lagi di saat malam Jumat Kliwon. Nah, itu kan kacau. Nah ini, tapi kita seorang beriman, orang beriman saat dia merasakan alam barzah, saat itu sudah mendapatkan kenikmatan. Amal jariah yang pernah dibayarkan terus, kebaikan pada istri akan mengalir. Lah, kalau cara mengingatnya benar, gak akan terpuruk sampai gak enak makan dan sebagainya. Karena apa? Semangat. Oh, aku harus baik dong. Kenapa kamu kok susah makan? Nanti lemah ibadahnya. Makan sehat, taqawi. Agar bekal untuk beribadah nanti. Jadi begitu, makanya kalau orang selalu mengingat kematian dengan cara yang benar, maka hidupnya akan baik, indah di dunia sebelum masuk surga. Tapi kalau cara mengingatnya salah, maka akan terburuk. Maka bisa dipastikan kalau orang ingat kematian kok ketakutan, kayak ini pasti salah cara mengingatnya. Karena salah mengingatnya ini gejala juga, masalah psikis juga ini. Cara mengingatkan adalah ini. Kita selalu kita masukkan dalam dunia ilmu psikologi itu supaya semuanya berbondong-bondong menyadari kekurangannya dari sisi ini. Jadi caranya aja ma'rifi, pengetahuan, dikasih wawasan tentang keimanannya, bagaimana tentang alam barzah, kenikmatan alam barzah, kebaikan alam barzah, terus maka di saat itu akan masuk di pikirannya, akan terbuka. Oh, aku tidak boleh terus-menerus begini dong. Memang aku dibungkus pakai kain pocong, itu kan bungkusku. Tapi alamku kan sudah berbeda, paham dia. Jadi nggak ketakutan. Orang takut. Karena dia salah cara memahami kematian. Tapi orang beriman memahami kematian adalah berpindah dari alam ke alam yang lain. Kalau urusan fisik, berpindah dari pulau ke pulau lain. Kalau dia sadar akan dipindahkan, maka dia akan mempersiapkan agar di pulau berikutnya akan indah.
Ini adalah urusan keimanan. Kita yakin bahasanya ada kebahagiaan di alam barzah. Maka kita akan meninggalkan dunia, maka aku harus berbekal agar di alam barzah itu nanti aku mendapatkan kenikmatan. Itu cerdas. Seperti tadi, pindah dari pulau ke pulau, dia akan membawa semua yang di pulau satunya ke pulau yang kedua. Karena apa? Di sana mungkin tidak apa-apa. Saya harus banyak bekal. Itu pemahamannya. Karena dengan pemahaman yang benar, maka akan terkurangi rasa kegelisahannya. Semoga tadi yang punya kegelisahan setelah mendengar suara ini akan semakin yakin. Berbuat baiklah dengan ibunda, maka jadi pahala. Adapun kematian, orang mati tidak harus nunggu ditabrak kereta api atau pesawat jatuh ataupun tenggelam di laut. Enggak, di atas kasur lagi nyaman, ketawa sama keluarganya, mati juga ada kok. Kalau sudah malaikat waktunya datang, nggak pakai nunda-nunda, nggak usah nunggu ke pantai. Tapi kalau belum waktunya mati, pengen mati, nggak mati-mati. Ada orang pengen mati, ya Rasulullah aku ingin mati syahid, berperang. Dia perang di paling depan, ketemu Nabi, ya Rasulullah belum mati. Ya perang lagi, ya Rasulullah saya belum mati. Ya perang lagi paling depan, paling berani, belum mati Rasulullah. Ya kalau belum waktunya mati, ya tetap nggak bisa mati. Mau apa? Maka jangan mikir masalah itu, mikir bagaimana nanti kalau saya kembali kepada Allah. Di alam barzah seperti apa. Itu yang menjadikan kita tenang hidup. Wallahu a'lam bishawab.